Di sini soalnya adalah simpangan baku dari data. Nah, di sini sebaiknya kita mengurutkan datanya untuk mengetahui angka-angka yang double, yang sama. Nah, ya, kita mulai dari sini. 3, 3-nya hanya 1, kemudian ada 4, 4-nya 2 berarti 4, 4. Kemudian di sini kita ambil angka 5 cuma 1. Kemudian angka 6 ada 2, berarti 6, 6. Kemudian angka 7 juga 2, berarti 7, 7. Kemudian angka 8, 1. Kemudian angka 10, 1. Nah, di sini kita menggabungkan ya dengan yang angka yang sama. Berarti sini ada 3, kemudian karena di sini angka 4-nya 2, berarti 2 dikali 4. Kemudian 5, kemudian angka 6-nya 2, berarti 2 dikali 6. Kemudian angka 7-nya juga 2, berarti 2 dikali 7. Kemudian 8, 10. Kenapa kita menggunakan angka 2 ini? Kalau dia 2, misalnya ada 3 angka yang double, berarti 3 kali, dan seterusnya gitu ya. Kenapa kita buat seperti itu? Supaya kita tidak menuliskan dengan banyak data pada saat mencari simpangan bakunya nanti. Nah, nanti kamu dapat perhatikan bagaimana data ini menjadi lebih pendek dari data normal yang kalau kita cari ya, seperti biasa gitu. Nah, sekarang kita mencari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya ini berarti kita jumlahkan ya. Nah, di sini ada 3 ditambah 8 ditambah 5 ditambah di sini 12. Kemudian ditambah di sini 14. Kemudian ditambah di sini ada 18. Kemudian kita bagi. Nah, di sini berapa banyak data? Ada, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyak datanya adalah 10. Bagi 10 ya. Kemudian di sini ada 11. Berarti di sini ada 16 ya. 16. Kemudian 16 ditambah 12. Kemudian ini kita jumlahkan berarti di sini 32. Nah, di sini 0, di sini berarti di sini 60 ya. Berarti sini 60 per 10. Berarti rata-rata dari data tunggal ini adalah 6. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaannya langsung. Nah, sebenarnya dalam mencari simpangan baku, kita bisa mencari dulu simpangan, maksudnya adalah kita mencari variansi atau ragam. Nah, di sini ragam sama dengan variansi sama dengan S kuadrat gitu ya. Nah, ini rumusnya kan kalau kita perhatikan, sigma dari I dimulai dari 1 hingga ke N. Kemudian untuk data tunggalnya ini, kita mulai dengan datanya, setiap datanya kita kurangi dengan rata-rata. Kemudian dikuadratkan dibagi N. Nah, inilah yang menjadi rumus untuk ragam variansinya. Nah, jadi kita mencari dulu variansi atau ragamnya ya. Nah, di sini dapat kita cari yaitu dengan menggunakan data ini ya. Data ini yang kita gunakan. Supaya jangan terlalu panjang. Kalau kita menggunakan data ini bisa panjang ya. Nah, karena kita menghemat berapa data. Coba kalau kita hitung ya. Di sini datanya kita hemat ada 1, 2, 3. Kita hemat teks untuk ditulis ada 3 data. Berarti jadi lebih pendek ya. Dari rumus ini, SI berarti setiap data kita kurangkan dengan rata-rata. Namun, karena antara data ini dengan rata-ratanya bisa lebih kecil dan lebih tinggi, ya, maksudnya data itu bisa lebih tinggi, lebih besar nilainya daripada rata-rata, kemudian rata-rata bisa nilainya lebih besar daripada data itu, sehingga kita nanti ada datanya yang positif dan ada yang negatif. Nah, karena di sini ada kuadrat, maka sebaiknya data yang terbesar kita kurangkan dengan data yang terkecil. Karena kuadrat ya, karena bolak-balik bisa benar ya. Ini kita kurangkan saja yang terbesar dengan yang terkecil. Kemudian di sini datanya kan 4 dengan 6, berarti ya 6 dikurang 4 saja gitu. Nah, tapi di sini angka 3 dulu nih ya. Berarti sini kita buat 6 dikurang 3 kuadrat ditambah
Di sini 2 kali 4, berarti di sini 2 kali. Nah, di sini berarti 6 dikurang 4 kuadrat ditambah. Kemudian di sini ada angka 5, berarti 6 dikurang 5 kuadrat ditambah. Kemudian di sini 2 kali 6, berarti sini 2 kali 6 dikurang 6 kuadrat ditambah. Nah, di sini 7, berarti 7 kurang 6 ya. 2 kali 7 dikurang 6 kuadrat ditambah. Nah, di sini ada 8, berarti sini 8 dikurang 6 kuadrat ditambah. Kemudian di sini ada 10. Berarti sini 10 dikurang 6 kuadrat. Per banyak datanya di sini ada 10. Berarti dibagi 10. Nah, saran untuk nanti ke depannya dalam mengerjakan soal ini, jangan lagi dilakukan seperti ini ya. Sebaiknya langsung saja dikurangkan gitu. Contohnya nih ya. Nah, kita ambil. Jadi pada saat kalian dalam mencari datanya ini, udah langsung aja gitu. Kita buat 6 dikurang 3, udah 3 kuadrat langsung. Jadi langsung melompat dari sini kemari gitu ya, supaya lebih cepat gitu ya. Nah, berarti sini 3 kuadrat ditambah 2 kali 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kali 0 kuadrat ditambah 2 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat dibagi 10. Berarti sini ada 9 ditambah 2 kali 4 adalah 8 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 kali 1 kuadrat berarti 2 ya. Tambah 2 kuadrat adalah 4. Kemudian 4 kuadrat adalah 16 dibagi 10. Nah, ini ya. Kemudian di sini kalau kita jumlahkan berarti 9 tambah 9 adalah 18. 18 tambah 2 adalah 20. 20 ditambah 20 berarti 40 ya. Di sini 40 per 10. Sehingga variansi atau ragamnya adalah 4. Nah, ini ya. Inilah kalau kita mencari variansi atau ragamnya. Tetapi kan yang kita cari itu adalah simpangan baku. Simpangan baku ya. Nah, ini simpangan baku. Nah, untuk simpangan baku, ini simpangan baku, itu rumusnya adalah akar dari ragam atau variansi atau akar dari S kuadrat. Berarti di sini S kuadratnya kan 4 ya. Berarti sini kita ambil 4. Berarti akar 4 berapa? 2. Berarti simpangan baku, atau di sini boleh juga kita buat simpangan baku itu adalah standar deviasi. Jadi nanti kalau ditanya simpangan baku atau standar deviasi sama saja ya, adalah 2 untuk soal ini. Berarti di sini jawabannya adalah C. Nah, beginilah caranya ya untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi ya, yang merupakan akar dari ragam atau variansi yang hasilnya adalah 2. Supaya lebih mengerti harus banyak berlatih ya.